Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fahmi Ilmi yang akan mengajar pelajaran seni budaya di kelas 8. Kelas 8 E, F, dan G. Materi pertama di kelas 8 pelajaran seni budaya adalah menggambar model. Menggambar model adalah merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan kita gambar. Contoh, misalkan kalian menggambar gelas. Tidak serta-merta kita itu membayangkan dengan imajinasi. Akan tetapi menghadirkan contoh modelnya, yaitu gelasnya itu sendiri, kita gambar dengan detail, dengan rapi seperti adanya gelas tersebut. Adapun objek gambar model itu ada contohnya, misalkan ada yang namanya tumbuhan. Misalkan menggambar pohon apa. Yang kedua, misalkan ada juga objek modelnya yaitu manusia. Manusia, contoh kalian menggambar orang tua kalian. Nah, itu modelnya adalah orang tua kalian. Dan atau yang terakhir ada yang namanya menggambar benda-benda mati. Contoh kalian yang tadi contoh gelas atau menggambar batu atau menggambar rumah. Nah, ada contoh model yang akan kita gambar. Itu yang namanya menggambar model. Meniru, gampangnya adalah. Tetapi ada beberapa prinsip dalam menggambar model. Yang pertama yaitu prinsipnya adalah komposisi. Komposisi adalah bagaimana cara menyusun ataupun mengatur objek gambar ya, sehingga membentuk sebuah gambar yang bagus. Contoh misalkan komposisi, kalian kan pernah ataupun sering melihat di belakang sebuah produk, contohnya mie instan, di belakangnya itu ada komposisinya. Terdiri daripada terigu dan macam-macamnya. Kalau komposisinya pas, mie instan yang kalian masak itu akan lezat dan enak. Sama ketika menggambar, kalau komposisinya pas, kamu bisa mengatur ataupun menyusun atau menempatkan objek gambarnya di tempat yang pas, akan menghasilkan komposisi ataupun gambar yang bagus. Ada 3 macam komposisi, yaitu yang pertama adalah komposisi simetris ya. Komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi yang bagaimana objek gambarnya itu diletakkan pada posisinya di tengah, seimbang antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, simetris kanan kirinya. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Apa sih Pak komposisi asimetris? Komposisi asimetris adalah bagaimana menempatkan objek gambar itu tidak seimbang antara bagian kanan, bagian kiri, atas ataupun bawah. Yang jelas bisa diatur sedemikian rupa agar gambar itu menarik dan bagus untuk dilihat. Dan yang ketiga adalah komposisi sentral. Apa sih Pak komposisi sentral? Komposisi sentral adalah bagaimana menempatkan gambar itu sentral di tengah. Ya, gambar itu posisinya berada di tengah. Keseimbangan bagian kanan garis, kalau kalian ngambil penggaris diagonal kanan kiri, samping, atas bawah, itu posisinya gambarnya berada di tengah-tengah. Itu yang dimaksud dengan komposisi sentral. Yang kedua adalah prinsipnya adalah proporsi. Apa sih Pak proporsi? Adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model. Contohnya misalkan ada beberapa
objek model atau model gambar. Contoh misalkan 3 objek gambar. Misalkan ada, kalau dilihat kalian di buku di halaman 9 itu di sebelah kiri ada 3 contoh objek modelnya, yaitu yang pertama adalah kendi, yang kedua adalah gelas, yang ketiga adalah apel. Di situ adalah 3 gambar ditempatkan dalam posisi yang proporsinya ideal, pas. Terlihat gambar tersebut seolah-olah memiliki ketebalan. Menggambar adalah seni rupa sebuah karya seni rupa 2 dimensi, yaitu seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu dari depan. Gambar itu tidak bisa dilihat dari belakang, dari atas ataupun bawah, kanan kiri nggak bisa dilihat. Itu yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi, hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu dari depan. Ya, itu kalau dilihat di gambar halaman 9, itu terlihat seperti apel, gelas ataupun kendi itu memiliki ketebalan. Itu yang dimaksud dengan proporsi, adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian objek model yang akan kita gambar. Yang ketiga adalah berkaitan dengan keseimbangan. Keseimbangan sama. Kalau kalian naik sepeda, ya, kalau kalian naik sepeda itu kalian harus mengayuhnya, ngotele dengan seimbang. Kalau kalian tidak seimbang, maka sepeda itu akan roboh ataupun jatuh karena tidak memiliki keseimbangan. Sama halnya ketika kalian menggambar. Menggambar juga harus, yang ketiga yaitu prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar. Apa sih Pak bidang gambar? Ya, kertas yang akan kalian gambar. Yang kedua adalah objek gambar. Gambarnya apa yang mau digambar? Dan yang ketiga adalah seluruhan hasil daripada gambar yang akan dihasilkan. Itu adalah harus memiliki keseimbangan. Keseimbangan baik keseimbangan yang sifatnya sentral ataupun keseimbangan yang simetris. Itu yang ketiga, yaitu prinsipnya adalah keseimbangan. Prinsip yang keempat adalah berkaitan dengan kesatuan. Kesatuan adalah atau unity. Bahasa Inggrisnya kan kayak sih. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Serasi di mana penempatan yang baiknya. Ketika kalian menggambar model, penempatannya yang di mana? Yang serasi. Misalkan di atas meja. Di atas meja apakah hanya ada mejanya saja? Tidak, misalkan lebih serasi cuman meja kosong, nggak menarik. Misalkan kalian gambarnya itu ada misalkan gelas. Diposisikan yang baik, itu adalah berkaitan dengan keserasian, kesatuan, mohon maaf. Itu adalah mengenai prinsip dalam menggambar model. Ada empat. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah proporsi, yang ketiga adalah keseimbangan, dan yang keempat adalah unity. Yang kedua yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan alat dan bahan untuk menggambar model. Ada, kita ketahui bersama, perbedaan apa sih Pak sebenarnya alat ataupun bahan? Kalau alat contoh misalkan alat itu adalah barang-barang yang bisa dipergunakan lagi. Kalau bahan adalah biasanya sekali pakai, kalau sudah dipakai tidak bisa digunakan lagi. Itu perbedaan antara alat dan bahan. Untuk menggambar model diperlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pensil. Ada yang pensil. Macam-macam pensil itu ada 3. Kalau kalian teliti dengan seksama, di pensilnya itu ada tulisan H, B, dan HB. Apa sih Pak H? H itu singkatan sebenarnya. H itu hard, artinya keras. Karakter pensil yang H itu keras. Contoh misalkan pensil 2H atau hanya saja itu memiliki karakteristik pensil tersebut keras. Ada yang karakteristik yang lunak. Contoh misalkan kalian pensil 2B. Dulu ketika zaman belum
komputer UNBK-nya pakai pensil 2B, itu kan bulat sangat tebal, B ataupun sampai dengan 2B. Dan ada lagi karakter pensil yang ketiga adalah yang medium ataupun sedang, yaitu namanya pensil HB. Perpaduan antara pensil yang keras hard dan bold yang lunak. Jadi yang pertama berkaitan dengan pensil, yang kedua adalah namanya penghapus. Penghapus tahu sendiri ya, gunanya penghapus ya untuk menghapus pensil. Ya, yang ketiga adalah berkaitan dengan kertas. Macam-macam kertas itu banyak sebenarnya. Kalau kalian buka bukunya di halaman 11 itu ada 3 macam kertas, yaitu A3. A3 kalau buku gambar yang gede, yang kalau dimasukkan dalam tas itu nggak muat, itu A3. Kertas A3. Ada juga kertas A4, adiknya A3 itu A4 yang rada panjang, yang biasa kalian waktu SD itu gambar, itu kertas model A3. Dan ada yang ketiga yaitu kertas model kuarto, adiknya A4. Ya, ada 3 macam, yaitu yang pertama A3, A4 dan kuarto. Dan yang keempat mengenai alat dan bahan menggambar model, yang keempat adalah pensil warna. Pensil warna, macam-macam pensil warnanya ya. Karakteristik pensil warna adalah tidak tebal biasanya untuk mengarsir ya, karakternya nggak tebal. Kalau kalian perhatikan pernah menggambar dengan pensil warna itu nggak tebal. Dan yang kelima adalah krayon. Krayon itu macamnya adalah berbasis kapur ataupun minyak ataupun lilin. Kalau kalian misalkan menggambar menggunakan krayon, itu bisa krayon ketika kamu gambar mewarnai dengan krayon itu bisa dijadikan satu. Itu karakternya lilin, jadi menyatu jadi menjadi gambar. Itu berkaitan dengan yang terakhir adalah cat air. Cat air itu menggunakan medianya adalah air jelas, memiliki plus ataupun minus ternyata tersendiri. Cirinya adalah kalau menggunakan cat air adalah gambar itu warnanya transparan ya, transparan, tidak setebal kalian menggunakan krayon, tapi tetap lebih tebal daripada menggunakan pensil warna. Dan yang terakhir yang akan Bapak jelaskan adalah tahapan dalam menggambar model apapun. Yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar. Contoh misalkan mempersiapkan objek gambar, kamu akan gambar apa? Gambar piring, ya siapkan piringnya. Kamu pengen gambar gelas, siapkan gelasnya. Kamu pengen menggambar bunga, ya siapkan bunga plus potnya barangkali. Yang kedua adalah membuat sketsa. Apa sih Pak sketsa? Ya gambar tipis-tipis, rancangan gambar. Jangan dulu tebel. Ya. Kalau kalian sudah membuat sketsa dengan baik, dengan bagus, baru nanti tahapan berikutnya ditebali, nanti akan berupa gambarnya. Yang kedua membuat sketsa, dan yang ketiga adalah memberikan kesan gelap terang pada setiap gambar. Kesan gelap terang ini akan menimbulkan kesan 3 dimensi yang tadi Bapak jelaskan di awal. Ya, gambar itu akan memiliki sebuah ketebalan. Ya, tadi gambar adalah 2 dimensi, jadi seolah-olah bukan menggambar itu 3 dimensi, bukan 2 dimensi, tapi seolah-olah gambar tersebut adalah 3 dimensi, memiliki ketebalan. Kalau dilihat di halaman 14 itu gambar apelnya itu enggak apel cuman 2 dimensi bundar aja, enggak, tapi seolah-olah memiliki ketebalan, ada tebal, agak tebal, bulat gitu bagiannya. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah membuat detail pada setiap objek. Detail-detailnya dilihat. Ya, karakter yang terkecilnya atau goresan-goresannya dilihat. Yang keempat detailnya. Yang kelima adalah memperjelas gambar yang tadi dengan warna, diwarnai. Supaya apa? Unsur seni rupa yang paling menarik ya adalah warna. Contoh misalkan kalian melihat baju yang warna-warni, itu menarik sekali. Makanya unsur seni rupa yang paling menarik adalah warna. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir dilakukan dengan penjelasan gambar, karakter objek masing-masing dijelaskan. Ya, penjelasannya, finalisasi, finishing dilihat bagian mana yang kurang, bagian mana yang perlu ditambahi. Itu adalah tahapan-tahapan dalam
menggambar model. Untuk LKPD 1 itu ada 5 soal ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan menjelaskan konsep atau prosedural menggambar model ya, yang tadi Bapak jelaskan. Kalaupun tidak ada ya kalian manfaatkan media internet, browsing, googling, ataupun baca buku yang sudah dibagikan oleh perpustakaan. Coba dilihat, dibaca ya. Lagi-lagi membaca adalah membuka wawasan pemikiran kita, ilmu pengetahuan kita. Yang kedua adalah soalnya dijawab di sini berkaitan dengan jawaban. Pak, kalau kurang jawabannya seperti apa Pak? Boleh di kertas lembar, boleh, tapi dengan catatan di staples ya, ceplik, biar nggak apa, biar nggak kawur ataupun hilang ya jawabannya. Yang kedua, ini adalah yang tadi sudah Bapak jelaskan. Coba jelaskan prinsip-prinsip menggambar model yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ditulis apa saja terus dijelaskan ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Dan yang ketiga adalah menggambar urutan ataupun tahapan-tahapan menggambar model ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Dan yang keempat adalah unsur-unsur dalam menggambar model ya, unsur-unsur menggambar model. Yang kelima adalah apakah yang dimaksud dengan model itu sendiri, yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Itu berkaitan dengan LKPD ke-1. Yang kedua, LKPD 2 adalah di sini ada beberapa gambar model ya. Ada satu di sini kalian lihat. Yang pertama adalah tempat pensil dan pensil, pulpen dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kendi, kotak. Yang ketiga apel. 4 apa ini? Ya, buah-buahan apa? Anggur, bunga, buku, sepatu, mangkok ataupun bunga. Ya, bisa dilihat. Nanti di LKPD 2 kalian diminta untuk menggambar ya, menggambar model. Pak, menggambarnya di mana? Menggambarnya kalian beli di fotokopian kertas HVS atau kertas A4. Satu aja. Ya kalaupun kurang ya 2 barangkali yang satunya salah. Kamu gambar model apa saja yang di rumah. Mau tumbuhan, mau benda mati ataupun manusia, bebas terserah, tapi dengan catatan nantinya diwarnai. Pak, mau warnainya pakai apa Pak? Saya nggak punya pensil warna. Punyanya apa? Punya krayon, pakai krayon. Nggak punya krayon Pak, punyanya cat air, pakai cat air. Apapun, yang penting diwarnain sebagus mungkin. Itu karena apa? Menjadikan nilai keterampilan kalian dalam menggambar. Ingat, jangan minta orang tua kalian untuk menggambar, kakak kalian untuk gambar, ataupun siapapun untuk menggambar, jangan ya. Tapi usahakan yang kalian gambar adalah benar-benar karya kalian sendiri ya. Pak, boleh nggak Pak niru di sini? Boleh, itu juga boleh lah, nggak ada masalah. Syukur-syukur kalian menentukan modelnya sendiri. Itu di LKPD yang kedua. Berkaitan dengan materi yang pertama, menggambar model, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya, tatap muka di kelas. Kita ngobrol, kita diskusi berkaitan dengan mata pelajaran atau apapun itu ya. Sampai jumpa. Kurang dan lebihnya sekian dari Bapak mengenai bab 1 yang Bapak jelaskan. Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.